Selamat pagi dunia, ku buka mata. Langit biru sambut langkah pertama. Secangkir kopi dan mimpi yang sama. Hari baru, semangat membara. Tak perlu takut jatuh lagi. Setiap luka ajarkan arti. Kamu tadi lihat tadi nggak tugas prakarya kita dapat nilai A loh, usaha kita gak sia-sia. Hari dengar aku gak? Wah, apa nih? Kok gak dengar kamu ngomong? Tugas prakarya tadi. Kamu kenapa pucat? Kamu belum sarapan ya? Iya, aku fokus ngerjain ngapalin rumus. Aku takut nilai kuisku kayak minggu kemarin. Aku takut nilai 78 nih. Ya ampun, Fahri. Kan nilai 78 itu masih di atas rata-rata. Kamu jangan berlebihan deh. Bagi ibuku nilai itu jelek nih. Aku harus dapat nilai yang lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna. Aku harus dapat nilai 100 nih. Dadaku sakit, rasanya sesak. Fahri, udah Mel mau keluar gak? Enggak nih. Aku di sini aja. Nisa, mari masuk. Silahkan duduk, nak. Apa, nak? Mau meminjam buku seperti kemarin lagi? Bukan Bapak, bukan pinjam buku cerita, tapi mau cerita tentang Fahri. Dia tuh di kelas sering melamun dan cemas juga Bapak. Ada apa dengan Pak Hari? Silahkan cerita. Dia tuh cemas dan gemetaran karena nilainya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Dia pengennya nilai 100 gitu karena disuruh sama ibunya pengen nilai 100, tapi dia dapat nilai 78 gitu kan. Nah, semenjak tadi diajak keluar waktu bel berbunyi, dia nggak mau keluar bareng dan jajan bareng. Dia kayak melamun dan ketakutan akan dimarahi oleh ibunya. Terima kasih banyak ya Nisa. Kamu adalah teman atau sahabat terbaik bagi Fahri. Bapak akan mengajak Fahri untuk datang ke sini dan diajak bercerita. Insya Allah tidak akan seperti di sidang. Kamu jangan khawatir ya. Alhamdulillah, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, kalau gitu ya. Permisi ya. Kamu itu dulu. Ya. Ya. Fahri, murid paling hebat Bapak ini. Silahkan masuk. Fahri, ayo duduk.
Bapak panggil saya bukan gara-gara nilaiku saya jelek kan Pak? Pak, saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak, Fahri. jangan hukum saya Pak. Fahri, lihat Bapak. Bapak memanggil Fahri ke sini bukan karena nilai kamu jelek ataupun kelakuan kamu yang kurang baik. Akan tetapi Bapak memanggil Fahri, Bapak sangat kangen kepada murid Bapak yang paling hebat ini. Nah, ini ada permen. Coba kamu ambil satu kalau mau. Ya nggak apa-apa, ambil aja. Boleh. Ya sok, boleh. Makan dulu aja permennya. Fahri, terima kasih udah bercerita kepada Bapak. Bapak yakin kamu udah percaya sama Bapak. Karena udah berani jujur. Ketakutan, rasa cemas itu hal yang sangat biasa dan manusiawi, Fahri. Bapak pun dulu sewaktu masa sekolah pernah merasakannya. Bapak juga pernah takut nilai jelek Pak? Tentu saja, Nak. Bapak pernah dulu merasakan hal itu, ketakutan, rasa cemas. Fahri sangat berbakti kepada orang tua karena memikirkan jasa orang tua yang sekarang lagi memperjuangkan Fahri di pendidikan sekarang ini. Mulai hari ini, ketika Fahri mendapatkan kecemasan dan juga rasa takut, Bapak punya satu cara. Kita beri nama cara ini pernafasan dalam. Coba tangan Fahri yang kanan di dada. Nah, yang tangan kirinya di perut. Terus kita hitung sampai 4 detik di dalam hati buat bernapas ya. Yuk, 1, 2, 3. Nah, mulai lega kan? Nah, mulai nanti kalau ada lagi merasa cemas, Fahri jangan takut. Langsung aja, kamu bisa datang ke Bapak ke sini ataupun pakai cara tersebut. Begitu, oke Fahri? Saya Bapak pastinya plong dan juga tenang. Iya. Alhamdulillah. Nah, untuk langkah selanjutnya, bagaimana kalau Bapak untuk mengundang Bapak dan juga Ibu Fahri? Jangan takut. Bapak mengundang Ibu dan juga Bapak Fahri bukan untuk mengadukan kesalahan, kenakalan, tapi supaya mereka dan Bapak tahu gitu kalau Fahri itu di kelas suka pusing atau sakit dada. Nah, maka dari itu Bapak ingin mengundang agar mereka tahu gitu Fahri di sekolah. Oh iya, boleh Bapak. Saya sangat setuju. Saya juga harap Bapak bisa menyampaikannya kepada ibu saya. Iya, pasti Bapak akan menyampaikan kepada Ibu dan juga Bapak Fahri dengan baik. Fahri tenang saja. Oh, Ibu Ambar, silakan masuk Ibu. Terima kasih banyak Ibu telah bersedia untuk meluangkan waktu dan bisa datang ke sini. Ada apa Pak dengan anak saya Fahri? Apa dia berbuat nakal di sekolah? Atau nilai ujiannya anjlok sehingga dia tidak bisa lulus? Oh, tentu saja tidak Ibu. Justru Fahri adalah anak yang sangat soleh, sangat berbakti dan juga sopan. Dan dia juga sangat cerdas. Justru saya sangat mengapresiasi kedatangan Ibu ke sini karena itu merupakan bentuk dari kepedulian kita bersama untuk masa depan di psikologi Fahri. Belakangan ini
Fahri mengalami kecemasan, ketakutan berlebih di dalam kelas, sehingga dia suka terjadi sesak napas sehingga pusing-pusing kepalanya begitu. Sesak napas, Pak. Dia tidak pernah bercerita apapun kepada saya. Dia memang sering mengunci dirinya di dalam kamar hingga larut malam untuk belajar. Saya pikir dia melakukan itu karena sudah mendekati ujian. Fahri tahu betul, Bu. Ibu bekerja keras sendirian demi membiayai sekolahnya. Dia ingin membalas kebaikan ibu dengan selalu menjadi nomor satu dan menjadi yang terbaik di sekolah ini. Namun, ternyata tuntutan itu selalu tampil tanpa cacat. Di atas kertas itu menjadi beban mental yang terlalu berat untuk dipikul bagi anak seusia Fahri. Saya lakukan itu semua karena saya tidak mau dia hidup seperti saya. Makanya setiap hari saya selalu tekan dia agar dia harus menjadi nomor satu, harus sukses. Saya tidak menyangka kalau kalimat-kalimat saya selama ini justru menghantui kepalanya. Hati ibu sangat mulia dan juga penuh kasih sayang. Fahri pun memahaminya, namun anak seusia Fahri juga membutuhkan validasi ibu dan kepastian emosional bahwa dirinya tetap dicintai oleh keluarganya, oleh kerabat-kerabatnya dan sekitarnya, apalagi sampai dia dihargai dengan hasil-hasil yang dia telah perjuangkan begitu Bu. Dan saya juga di sekolah saya akan rutin memberikan bimbingan regulasi emosi untuknya, dan untuk di rumah saya menyarankan bahwa untuk kedepannya ibu jangan terlalu menekan kepada Fahri dan juga untuk melonggarkan sedikit tekanan tersebut. Ganti topik peringatan dengan pernyataan yang sesederhana mungkin, seperti bagaimana harimu di sekolah, atau apa hari ini kamu merasa senang. Nah, seperti itu aja Bu, kalau saran dari saya. Baik Pak Dimas, terima kasih karena telah membuka mata hati saya untuk menjadi orang tuanya Fahri. Kedepannya saya akan mendengarkan apa yang Bapak sarankan dan saya akan melakukan yang terbaik untuk Fahri. Iya, siap Ibu. Semoga Ibu mengerti akan keadaan Fahri sekarang. Bagaimanapun juga anak seperti Fahri butuh validasi dari seorang ibunya. Begitu ya Ibu. Ya, mari Ibu, hati-hati. Fahri, Nisa, ayo istirahat dulu. Ini minum dulu. Wah, terima kasih Tante. Iya, sama-sama. Kebetulan ini cuacanya lebih cerah. Ya, betul ya. Bu, Ya, boleh aku bicara sebentar? boleh. Ada apa ya? Bu, belakangan ini aku ada ujian di sekolah, tapi cuma 2 soal. Aku kayaknya salah deh Bu. Kayaknya aku gak bakal dapat nilai 100. Tapi lain kali aku bakal dapat nilai 100 Bu. Ibu gak bakal kecewa kan? Fahri, ibu gak bakal kecewa mau nilai kamu 75, 80, ataupun 100. Itu tetap nilai dan usaha kamu sendiri, nak. Kalaupun nilai kamu kurang, kamu bisa memperbaikinya di kemudian hari. Sekarang yang terpenting kamu tidak murung, kamu bisa lagi bermain bersama dengan teman-temanmu, dengan Nisa, dan juga kamu bisa ceria lagi. Yang penting sekarang itu apa? Kamu bahagia dan kamu sehat.
Itu yang penting bagi ibu sekarang. Jadi kamu jangan khawatir ya. Ya ibu.